Tega membunuh satu keluarga, suaminya, istrinya, dan seorang anaknya. Luar biasa. Ini semakin menguatkan data bahwa semakin menguatkan keraguan kita terhadap orang yang bergelar Habib. Apakah benar-benar duriahnya Rasulullah SAW atau bukan? Kalau duriahnya Nabi, mungkinkah dia melakukan perbuatan sekeji ini? Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa sekedahir yang saya cintai, saya banggakan. Video kali ini saya ingin bercerita tentang kebiadaban seorang Habib terjadi di Banyuwangi. Hanya gara-gara ingin menguasai harta bendanya, Habib ini tega membunuh satu keluarga, suaminya, istrinya, dan seorang anaknya. Luar biasa. Ini semakin menguatkan data bahwa semakin menguatkan keraguan kita terhadap orang yang bergelar Habib. Apakah benar-benar duriahnya Rasulullah SAW atau bukan? Kalau duriahnya Nabi, mungkinkah dia melakukan perbuatan sekeji ini, sebiadab ini? Ini kejadian ini terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Memang kejadian ini sudah lama, tetapi ini terjadi di bulan September sekedar untuk mengingatkan kembali tentang kebiadaban seorang Habib di Banyuwangi. Ini diangkat lagi oleh Detik belum lama ini, 8 September 2023. Karena kejadiannya memang di pertengahan bulan September. Oke, saya baca dulu seperti apa kronologinya sampai Habib itu tega menghabisi nyawa satu keluarga di Jawa Timur ini. Ini ditulis Detik pada hari Jumat kemarin 8 September 2023 dengan judul Kisah Habib Maut Banyuwangi, bunuh lalu bakar satu keluarga jemaahnya. Kericuan di ruang sidang Pengadilan Negeri Banyuwangi pecah usai pembacaan vonis hukuman mati terhadap M. Ali Hinduan alias Habib. Massa yang hadir dalam sidang lalu mencoba mengejar Habib yang mengajukan banding atas vonisnya itu. Namun petugas dengan sigap segera melindungi dan mengamankan Habib. Habib merupakan terpidana pembunuhan keji terhadap Rosan 45 tahun dan istrinya Siti Jamilah 37 tahun. Serta anak sematawayangnya Dery Pradana umur 15 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dimasukkan ke mobil dan dibakar di hutan Kuncing, Jalan Raya Segobang, Kecamatan Licin, Banyuwangi. Pria kelahiran 1967 itu bukan satu-satunya pelaku pembunuhan keluarga Rosan. Ada 3 pelaku lain, yakni Haidori Setiawan, Siwan, dan Andi Aziz. Namun Habib mendapat hukuman paling berat karena merupakan otak pembunuhan. Habib dikenal masyarakat sebagai pemuka agama sekaligus ketua majelis selawatan di Banyuwangi. Ya. Tidak main-main, ini bukan Habib receh. Habib pelaku otak pembunuhan ini adalah pimpinan majelis selawat di Banyuwangi. Haidori Setiawan, Siwan, dan Andi Aziz adalah jemaahnya. Korban Rosan dan keluarganya juga merupakan jamaah dari Habib tersebut. Jamaahnya sendiri dihabisi dengan sangat sadis. Tragedi pembantaian ini berawal saat Habib berutang ke Rosan sebesar 500 juta rupiah. Utang itu rupanya tak mampu dilunasi Habib, sementara Rosan terus menagihnya. Habib pun lalu merencanakan pembunuhan jemaahnya itu. Mula-mula Habib memanggil ketiga jamaahnya, yakni Haidori, Siwan, dan Andi. Mereka lalu didoktrin bahwa keluarga Rosan adalah rentenir zalim yang kerap meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Maka Habib pun menyeru sudah selayaknya Rosan harus dibunuh.
Selaku pimpinan jemaah, dogma Habib itu tak sedikit pun dibantah oleh ketiga jamaahnya itu. Padahal sebenarnya perintah Habib hanya dalih semata karena tak mampu melunasi utangnya ke keluarga Rosan. Rosan sendiri merupakan petani kaya di desa Karangsari, kecamatan Sempu. Sedangkan istrinya yang sehari-hari membuka toko juga melakukan praktik peminjaman uang dengan jaminan sertifikat rumah, tanah, hingga kendaraan. Hal inilah yang membuat Haidori, Siwan, dan Andi semakin yakin dengan perintah Habib untuk membunuh Rosan dan keluarganya. Karena dengan begitu akan ada banyak masyarakat yang tertolong dengan kematiannya. Rencana eksekusi pun disusun Habib dan ketiga jemaahnya. Dan rencana eksekusinya ini yang sungguh di luar nalar kita. Karena korban yang akan dibunuh oleh Habib ini disuruh untuk sholat jamaah. Dan pada saat sholat jamaah ini kemudian nyawanya dihabis. Mau dibilang balik. Ini mengerikan sekali. Selanjutnya ya. Senin 2 Mei 2011, eksekusi pun tiba. Habib berpura-pura menghubungi Rosan bahwa dirinya ingin menggelar sholat berjamaah di rumahnya. Tanpa curiga, Rosan pun bersedia rumahnya dipakai untuk kegiatan ibadah Habib dan keluarganya. Selepas Isya, Habib lalu menelpon Andi dan menyuruh menjemput Haidori di rumahnya. Keduanya lalu menuju ke rumah Habib. Dari rumahnya, Haidori telah membawa sebuah kapak yang disembunyikan dalam tas kecil dan ditutupi jaket. Dari rumah Habib ini, ketiganya lalu menuju rumah Rosan. Kali ini keduanya berangkat dengan mengendarai 2 motor. Haidori lalu berbelok dan menjemput Siwan di Simpang 3 Rogo Jambi seusai perjalanan dari Bali. Keduanya lalu menyusul ke rumah Rosan. Setiba di lokasi, keempatnya sempat berbincang di ruang tamu. Selanjutnya Habib mengajak Rosan, Jamilah, dan anaknya Dery sholat Isya berjamaah. Sedangkan Haidori, Siwan, dan Andi di ruang tamu memakan makanan suguhan Rosan. Seusai menunaikan sholat Isya, Habib lalu menyuruh Dery keluar membeli pulsa. Saat itu Dery membeli pulsa dengan ditemani Andi. Sedangkan Rosan dan Jamilah melanjutkan sholat sunnah 2 rakaat. Dari sini Habib kemudian memberi kode kepada Haidori dan Siwan agar segera membunuh Rosan dan istrinya saat sholat sunnah. Selanjutnya, pada sholat sunnah yang kedua, Habib lalu menganjurkan agar Rosan dan istrinya sujud lebih lama. Perintah Habib ini lalu ditaati keduanya. Saat sujud inilah Haidori langsung memukulkan kapak ke kepala Rosan dan dilanjutkan ke kepala Jamilah. Kerasnya pukulan membuat Rosan dan Jamilah langsung terkapar. Siwan lalu mengambil dan menambahkan pukulan ke tekuk kedua korban dengan tangan kosong. Belum puas, Siwan lalu memukulkan lagi kapak ke bagian belakang kepala kedua korban. Kesadisan keduanya belum berhenti. Mulut Rosan dan Jamilah lalu disumpal dengan kaos kaki. Ini agar keduanya tidak merintih. Habib selanjutnya memerintahkan Haidori untuk menggotong tubuh Rosan dan Jamilah ke dalam bagian belakang mobil Isuzu Panther milik Rosan di garasi. Sesudah memasukkan tubuh Rosan dan Jamilah, Haidori lalu mengambil tas berisi berkas dan sertifikat milik masyarakat yang dijaminkan. Barang-barang ini kemudian turut dimasukkan ke bagian belakang mobil bercampur dengan tubuh Rosan dan Jamilah yang bersimbah darah. Tak lama setelah kejadian itu, Dery dan Andi lalu tiba di rumah. Dery yang tak menyadari bahaya mengintai lalu masuk ke rumah. Sedangkan Andi tak ikut masuk dan berjaga di depan pintu. Sekonyong-konyong Dery langsung dijerat dengan kabel tempat penanak nasi dan dilanjutkan dengan pukulan kapak Haidori ke kepala bagian belakang. Dery pun ambruk bersimbah darah. Sama tubuh Dery juga turut dimasukkan ke dalam mobil bersama bapak dan ibunya. Mobil Panther tersebut dikemudikan Habib dan Siwan. Sedangkan Haidori dan Andi disuruh pulang. Mobil ini selanjutnya dibawa ke hutan di desa Kluncing, kecamatan Licin. Untuk menghilangkan jejak, Habib kemudian membakar mobil bersama 3 tubuh satu keluarga itu. Alhamdulillah.
Kerangka mobil bersama 3 tubuh yang hangus itu kemudian ditemukan warga 2 hari setelahnya. Penemuan itu segera menggegerkan Banyuwangi. Jenazah ketiganya kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya dan diketahui sebagai Rosan, Jamila, dan Dery. Polisi segera melakukan penyelidikan dan menangkap Haidori dan Andi di tempat persembunyiannya. Haidori dan Andi lalu divonis masing-masing 18 tahun dan 13 tahun penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut Haidori dengan hukuman mati dan Andi 18 tahun tuli. Setahun usai pembunuhan, polisi lalu menangkap otak pembunuhan, yakni Habib. Ia ditangkap saat berada di kota Pasuruan pada Selasa 8 Mei 2012 sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Habib selanjutnya jadi pesakitan di pengadilan dan dijatuhi hukuman mati pada Rabu 28 November 2012. Sedangkan satu pelaku pembunuhan lainnya, yakni Siwan, tak pernah tertangkap hingga kini dan ditetapkan sebagai DPO. Sebenarnya Siwan sudah sempat diamankan di Polsek Sempu beberapa hari setelah kejadian. Namun ia berhasil kabur saat menjalani pemeriksaan. Siwan kabur dengan modus pura-pura lapar saat diperiksa. Ia kemudian diizinkan membeli makanan keluar, namun tak pernah kembali dan terdeteksi berada di Malaysia. Meski begitu, sampai kini ia tak pernah tertangkap lagi. Sedangkan Habib hingga kini belum dieksekusi meski putusan hukuman mati sudah ingkrah. Oke, itu kejadian miris terjadi sekitar 10 tahun yang lalu di Banyuwangi. Kita tidak tahu memang Habib ini yang dijatuhi hukuman mati hari ini apakah sudah dieksekusi mati atau belum, tapi nampaknya belum. Karena biasanya kalau ada eksekusi mati pasti menjadi berita besar. Dan biasanya mayoritas terpidana mati itu akan ditempatkan di Nusa Kambangan. Nah, kita tidak tahu. Mungkin orang Banyuwangi, warga masyarakat Banyuwangi bisa bertanya ini. Habib yang menjadi otak pembunuhan sekeluarga ini sekarang dipenjarakan di lapas mana? Dan perlu dicek juga saya kira, apakah betul-betul masih menghuni lapas sebagai terpidana mati atau jangan-jangan. Terima kasih, ini saya kira menjadi data bahwa memang layak kita meragukan Habib ini adalah Duriah Nabi atau bukan. Duriah Nabi saya kira tidak akan sekejam ini dan tidak akan setega ini. Ini memperkuat bahwa memang layak bahwa Habib adalah bukan keturunan Rasulullah SAW. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.